Bahkan suaminya Pak itu kalau ingin touring Pak diatur oleh istri. Pak, hai touring, jadi izinan itu Pak. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah di bulan penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal-amal soleh kita yang dibangun di bulan Ramadan ini. Seperti biasa kajian kita masih menadaburi atau memahami tentang fikih al-asmaul husna ya. Dan hari ini kita masuk ke bahasan nama Allah yang cukup banyak diperkenalkan di dalam Al-Quran, yaitu hampir di 157 ayat, yaitu Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Nama ini diulang di dalam Al-Quran di 157 ayat. Ini menunjukkan bahwa Al-Alim bagian dari Asmaul Husna yang sangat penting ya untuk kita pahami itu. Dan nanti kita pun akan mengenal nama Al-Alim ini menjadi 3 bentuk di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Alim, ya, lamnya panjang 2 harkat, Al-Alim. Yang kedua Al-Alim, ainnya yang panjang. Dan yang ketiga adalah Al-Allamu, ya. Al-Allamu, ini juga sama, Allah yang maha mengetahui. Dan nanti akan kita tadaburi kenapa Allah yang maha mengetahui ini dari akar kata yang sama alima menjadi 3 bentuk, al-alim, terus al-alim dan al-allamu ya. Ini nanti ada perbedaan masalah makna. Baik, kita akan fokus dulu Bapak Ibu sekalian tentang Allah Al-Alim ya, yang diperkenalkan di 157 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, nama Al-Alim, Allah yang maha mengetahui di dalam Al-Quran, itu digandengkan atau dibarengkan dengan beberapa nama Allah yang lain dalam Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan menemukan Al-Alim dipaket dengan Al-Qadir di surah Ar-Rum ayat 54. Kemudian di surat Al-Baqarah 32, nama Allah Al-Alim dipaket dengan Al-Hakim. Innaka anta alimul hakim. Ya. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 4, nama Allah Al-Alimu itu dipaket dengan As-Sami'u. Wa huwas sami'ul alim. Kemudian nanti Bapak dan Ibu di surah An-Nisa 147, nama Allah Al-Alim dipaket dengan Syakir. Ya. Ini juga nama Allah Asy-Syakur. Wa kanallahu syakiran alima. Ya. Kemudian di Al-An'am 96, nama Allah Al-Alim dipaket dengan Al-Aziz. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan yang terakhir At-Tahrim ayat 3 itu dipaket dengan Al-Khabir. Ya. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bedah dulu kajian-kajian para ahli tafsir terkait rahasia apa yang bisa kita petik ketika nama Allah Al-Alim dipaket dengan Al-Qadir, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Syakur, dan Al-Khabir. Kemudian As-Sami'. Ya. Begitu. Kita akan melihat dulu bagaimana para ulama menjelaskan tentang paket-paket ini dulu. Sebelum kita nanti masuk ke pembahasan tentang siapa Allah Al-Alim itu. Ya. Baik, kita lihat dulu Ibu dan Bapak sekalian. Surah Al-Rum ayat 54, Al-Alim dipaket dengan Al-Qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa syaibah yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Ya.
Allah adalah zat yang menciptakan kamu min du'fin, dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan yang lemah itu quwwah, menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa syaiban. Setelah Allah menjadikan kita kuat, kemudian membuat kita lemah dan beruban. Yakhluqu may yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimun qadir. Dan Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ayat Ar-Rum 54 ini itu menjelaskan kepada kita tentang perkembangan atau pertumbuhan manusia, Pak ya. Ternyata manusia itu Pak, pertumbuhannya dibagi dua. Pertama, min ba'di dha'fin quwwah, dari lemah menguat. Yang kedua, min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban, dari kuat melemah dan beruban tuh. Dan pembatasnya itu di usia 40 tahun. Jadi 0 sampai 40 itu adalah bahasan tentang periode pertama dari lemah menguat. Setelah 40 tahun itu periode kedua. Summa ja'alna min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban, dari kuat melemah kemudian beruban. Ya. Ini menjelaskan tentang periode pertumbuhan manusia dari lemah menguat, dari kuat melemah kemudian beruban. Ibu bapak sekarang sedang di periode yang mana ini? Pertama atau kedua bapak ibu? Atau sudah mau ketiga ini? Nah ini bapak ibu sekalian ya, itu pembatasnya adalah usia 40 tahun. Makanya kata Yahya bin Mu'az, 40 tahun itu arba'una sana al-fasil bainal kamal wal ihbad. Usia 40 itu adalah pemisah antara kesempurnaan dan keruksakan. Ya. Pemisah antara kesempurnaan dan keruksakan. Maka setelah usia 40, Pak, apa yang menurut kita sempurna di fisik kita, itu pelan-pelan dia akan merusak. Kulit mulai mengeriput, stamina mulai melemah, dan terus begitu ya. Wa ma nu'ammirhu nunakkisu. Satu persatu Allah cabut kembali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di fisik kita. Itu di usia berapa tadi Bapak Ibu? Di usia 40 tahun. Ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian adalah kenapa Allah itu sampai menciptakan manusia seperti ini Pak polanya. Ada masa di mana dia dari kuat itu melemah itu. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekarang banyak orang yang kalau bahasa kita bikin ini Pak, bikin sebuah apa ya? Menolak tua itu Pak. Banyak sekarang orang Pak menolak tua itu ya. Dengan berbagai cara sampai ekstrimnya adalah Pak, kadang diganti itu Pak bentuk itu ya dengan bahan-bahan yang apa namanya itu? Iya, karena menolak tua itu Pak. Karena hari tua itu identik dengan lemah, Pak, kehilangan keindahan ya, kehilangan apa namanya suatu yang tadinya menurut dia sempurna gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada yang terlalu ekstrim ya menolak tua, mungkin dengan olahraga dan lain sebagainya. Di sana itu Pak, sampai ada yang diganti kulit ya, dengan bahan-bahan yang lain, mungkin bahan dari keresek Bapak Ibu ya. Dari apa itu? Plastik itu. Sampai terjadi Bapak Ibu sekalian tuh ya. Tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah mulai menua itu. Kalau menolak tuanya dalam arti alamiah Pak ya, dijaga pola istirahat, pola makan, pola ini, ya itu kan sah-sah saja. Bagian dari bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ke tingkat ekstrim Pak, diganti itu. Agar tetap awet muda itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, tidak ada fase hidup yang paling membahagiakan dalam periode kita sebagai manusia kecuali ketika kita sudah mulai menua itu. Itu periode yang paling membahagiakan sebetulnya, bukan paling menakutkan dan paling mengkhawatirkan. Bapak Ibu di sini ketika sudah masuk periode yang kedua ini justru bahagia atau penuh kekhawatiran, Pak? Lihat wajah-wajahnya masih beragam ini. Banyak orang Bapak Ibu khawatir dengan hari tua itu ya.
Karena dalam pemikirannya hari tua itu hari di mana kita banyak kehilangan keindahan itu. Ya. Padahal tidak ada periode yang paling membahagiakan dalam kehidupan manusia kecuali di mana Allah sudah membuat dia tua itu paling membahagiakan. Kata Dr. Rotib An-Nablusi, seorang ahli tafsir modern sekarang masih hidup, namanya Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Dia mengatakan, kenapa periode tua itu menjadi periode paling membahagiakan dalam kehidupan manusia? Kata beliau, karena di periode itu Allah telah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang ke akhirat. Itu, Pak. Karena di periode tua itu Allah sedang mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan sebelum pulang ke akhirat. Kerasa tidak Bapak Ibu, di hari tua itu sudah banyak dosa yang kita tinggalkan? Sangat terasa, Pak. Kenangan-kenangan ketika Bapak Ibu masih pemuda ini itu sudah banyak ditinggalkan itu. Karena faktor usia itu. Makanya ada kalimat Ustadz sanes tehoyong tapi terus tekiat gitu. Kan gitu, Pak. Ya. Bapak-bapak di sini Pak yang sudah usia 40 tahun ke atas masih nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi Pak ngitungan angkot itu. Lebat angin, Pak. Dan kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, apa kata beliau? Kalaulah ada hari terbaik dan terindah yang harus kita rayakan dalam kehidupan kita, itu bukan hari kelahiran dan pernikahan, tapi hari di mana kita melewatinya tanpa berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu hari terbaik. Salam Bapak Ibu ya. Kalaulah ada hari terbaik dan terindah yang perlu kita rayakan dalam kehidupan kita, itu bukan hari kelahiran dan pernikahan, tapi hari di mana kita melewatinya tanpa berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan hari tua sangat memungkinkan memiliki hari-hari itu. Betul nggak Bapak Ibu? Allah telah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang ke akhirat. Makanya kalau ibu dan bapak masih tetap cantik, tetap ganteng, tetap prima, tetap fit, tetap muda, boleh jadi kita tidak punya momentum berhenti dari dosa itu. Betul, Pak? Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang menikmati dunia kemaksiatan gitu. Karena identik masa muda itu masa penuh dengan kemaksiatan kepada Allah ya. Makanya salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar Bapak Ibu, itu khususnya ada dibahas tentang pemuda itu. Karena di usia itu Masya Allah ya. Nah ini ibu dan bapak sekalian. Salah satu alasan kenapa Syekh Rotib An-Nablusi itu mengatakan fase menua itu fase hidup yang paling membahagiakan dari seluruh fase kehidupan yang kita alami. Karena di fase itulah Allah sedang mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan, banyak dosa sebelum pulang ke akhirat. Ya, nah itu. Makanya mudah-mudahan kalimat ini mengubah mindset kita dari khawatir dengan hari tua menjadi bahagia itu Pak ya. Dari takut menua itu menjadi menikmati hari tua dengan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bahas itu Bapak Ibu, tapi bahas ujungnya. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Ya. Jadi kalau dibahas dengan bahasan sebelumnya, Allah Maha berkuasa untuk mengubah fisik kita. Tetapi Allah pun Al-Alim, Maha tahu kenapa Allah melemahkan fisik kita di hari tua itu. Ini salah satu rahasianya. Allah ingin mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan sebelum pulang ke akhirat. Begitu. Makanya Bapak Ibu, salah satu musibah terbesar ya Pak dalam kehidupan manusia adalah ketika sudah melewati usia 40 tahun Pak, belum tumbuh spiritualitasnya kepada Allah. Itu paling musibah paling membahagiakan. Membahagiakan. Itu Bapak Ibu. Ketika sudah masuk usia 40 tahun ke atas belum tumbuh spiritualitas Pak ya. Rasa ingin membangun ibadah Pak, ingin bertobat dari segala kemaksiatan. Itu musibah. Kenapa? Karena sudah tidak banyak kesempatan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 15,
Siapapun yang sudah masuk ke usia 40 tahun ke atas, sudah masuk ke usia sisa. Karena sisanya sudah tidak banyak. Makanya, kata para ulama, siapapun yang sudah masuk ke usia 40 tahun ke atas, harus sudah pasti menemukan jalan pulang ke surga. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak. Kalau usia kita masih unyu-unyu, ibu ya, masih imut-imut, dan sekarang sudah mulai kelihatan banyak yang masih galau tentang jalan ke surga, Pak. Itu masih wajar, karena kesempatan masih banyak. Sementara usia 40 tahun ke atas, itu sudah tidak banyak kesempatan. Karena memang jatah usia kita sedikit. Maka siapapun yang di usia itu harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Tidak boleh lagi belum. Khawatir Bapak Ibu, di usia-usia itu memang itulah usia-usia sisa yang terakhir yang kita miliki. Kan saya sering sampaikan kepada Ibu dan Bapak, renungkan Pak, setiap Ramadan menyapa kita, selalu kehilangan orang-orang tercinta karena kepergian mereka. Betul nggak Pak? Ramadan 2000 ini kehilangan orang tua, Ramadan 2000 ini kehilangan suami, Ramadan ini kehilangan ini. Selalu ada yang menghilang di kehidupan kita ketika datang Ramadan. Kenapa? Karena memang semuanya itu akan hilang. Punten Bapak Ibu Bainaros, siapa kita 50 tahun ke depan? Siapa kita 50 tahun ke depan? Mungkin sudah tidak ada. Betul Bapak Ibu ya? Yang ada hanya batu nisan Pak, yang sudah banyak orang lupakan. Bahkan siapa kita 25 tahun ke depan? Mungkin sudah tidak ada di kehidupan dunia ini. Ramadan kemarin banyak orang-orang tercinta meninggalkan kita, dan boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir yang kita punya, dan setelah itu kita pulang. Terus Bapak dan Ibu ya. Karena begitu, makanya siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun ini harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Makanya ini Masjid At-Taubah ini Bapak Ibu, ini mungkin kasih sayang Allah kepada kita, menunjukkan inilah jalan pulang ke surga kita itu. Ya, setiap ada lingkaran iman di masjid ini, Pak, ada kajian, ikuti Bapak Ibu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan memang ini Allah menakdirkan masjid ini menjadi rute kepulangan kita kemana? Ke surga itu, Pak. Ya. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Al-Alimul Qadir. Allah yang Maha mengetahui dan Maha berkuasa, Pak. Para ulama ketika melihat ada paket antara alim dan qadir, itu memberikan dua rahasia. Kenapa Allah di surat Ar-Rum ayat 54 ini menggabungkan al-alim dengan al-qadir? Wa huwal alimul qadir. Allah yang mengetahui dan Allah yang maha berkuasa. Pertama kata para ulama, Bapak dan Ibu, ketika orang Pak, hanya al-alim, hanya punya pengetahuan, tapi tidak al-qadir, tidak punya kekuasaan, tidak bisa menebar kebaikan. Sebaliknya, orang punya kekuasaan al-qadir, tapi tidak punya pengetahuan, tidak al-alim, Pak, bodoh, itu tidak akan bisa melahirkan kebaikan. Karena kebaikan terlahir dari dua, pengetahuan dan kekuasaan, Bapak Ibu. Makanya apa yang terjadi di kehidupan ini itu semuanya penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena yang menciptakannya Al-Alimul Qadir, yang punya pengetahuan apa yang terbaik, dan Al-Qadir Maha berkuasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan Pak. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan tapi punya kekuasaan ngerusak Bapak Ibu, bukan memperbaiki itu. Karena perbaikan dan kebaikan datang dari dua syarat, pengetahuan dan kekuasaan Bapak Ibu. Ini Al-Quran itu. Jangan berharap ada banyak kebaikan yang terlahir dari sebuah kekuasaan yang tidak punya pengetahuan. Bodoh itu. Dan bodoh itu adalah sebuah musibah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena dia bisa merusak segala hal kalau orang bodoh itu. Sebaliknya, orang punya pengetahuan tapi tidak punya kekuasaan, Pak, tidak bisa menebar kebaikan karena lemah itu. Harus Bapak dan Ibu.
Makanya kalau ingin melahirkan sebuah kebaikan, Pak, kita bawa orang-orang yang punya pengetahuan ini ke puncak-puncak kekuasaan itu. Bapak Ibu, kita bahas tafsir, jangan ke politik Bapak Ibu. Jadi jangan pikir kira-kira sahanya, tong gitu Bapak Ibu, awas. Kita sedang tidak bahas politik ya Pak. Kira-kira kisah yang dipilih ya Bapak. Saya tidak bahas itu Bapak Ibu. Ini Al-Quran tidak akan pernah salah Ibu Bapak sekalian. Kalaulah tidak banyak kebaikan Pak, di rumah tangga, di komplek ini Pak, bahkan bernegara, pasti ada dua syarat ini yang lemah itu. Orang-orang parinter tapi tidak punya posisi Pak ya, tidak punya kekuasaan, nggak bisa melakukan kebaikan. Sebaliknya semua kekuasaan sektor-sektor strategis Pak, dipegang orang-orang bodoh itu, nggak akan pernah melahirkan kebaikan. Mau melahirkan kebaikan apa? Dia nggak punya pengetahuan Bapak Ibu. Karena kebaikan datang dari sebuah pengetahuan itu. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita berpengetahuan Pak ya, sampai diwajibkan kita mencari ilmu. Karena ini Pak, akar dari sebuah perbaikan ke depan. Sebuah rumah tangga Pak, tidak punya dua ini, tidak akan pernah ada kebaikan dalam rumah tangga itu. Bermasyarakat kita, bernegara kita, apalagi itu. Ya. Yang paling parah, dua-duanya aya Bapak Ibu. Pengetahuan ente, kekuasaan pun ente Bapak Ibu. Contoh Bapak dan Ibu, saya pernah ngisi seminar Pak, terkait dengan almaratul mutasallitoh Pak. Perempuan-perempuan yang mendominasi rumah tangga itu. Ini kan di Timur Tengah menjadi bahasan-bahasan serius Pak ya. Saya pernah sampaikan di sini. Kalau di negara-negara Asia, negara-negara Eropa ini sudah lumrah Pak. Kalau di Timur Tengah masih dalam perbincangan, ini adalah masalah serius ketika ada seorang perempuan menjadi mutasallitoh, dominan dalam rumah tangga. Ngatur keuangan, ngatur ini, ngatur ini. Bahkan suaminya Pak itu kalau ingin touring Pak, diatur polisi. Pak, ya touring, jadi izinan itu Pak. Itu. Sampai bapaknya dibatasi mancing entong, touring entong ya Pak ya. Diam di rumah Pak itu. Itu kenapa terjadi Pak? Karena laki-lakinya ada yang lemah di dua aspek ini. Itu. Kalau laki-laki Pak tidak punya pengetahuan, tidak punya kekuasaan, itu pasti akan didominasi oleh istri yang, apalagi kalau istri ini punya power ya Pak ya. Pengetahuannya juga di atas, bahkan ekonomi di atas. Itu terjadi Bapak Ibu negara-negara modern gitu. Padahal al-kiwamah, letak kepemimpinan dalam rumah tangga Allah amanahkan di pundak siapa? Laki-laki atau perempuan dalam Al-Qur'an? Ar-rijalu, itu Bapak Ibu. Tapi ini akan berbalik ketika laki-laki tidak punya dua syarat ini. Kerma bodoh, teboganan naon Pak. Itu rada hese. Ya, itu terjadi fenomena itu Pak, apalagi negara-negara modern ya Pak. Perempuannya sudah mandiri Pak, dengan kepintaran mereka akademiknya, dengan ekonomi yang kadang melebihi pasangannya. Itu banyak laki-laki yang pada akhirnya Pak tidak punya wibawa sama sekali dalam rumah tangga itu. Dan ini sebuah lumrah Bapak dan Ibu. Makanya laki-laki itu harus kawam itu Bapak Ibu ya. Dia harus betul-betul secara keilmuan, secara apa tuh harus ditingkat di atas perempuan. Karena Allah meletakkan amanah kepemimpinan dalam rumah tangga itu di pundak laki-laki itu Pak. Ya. Sampai si bapak ibu begang ibunya, nah dicarek kue turing Pak. Ku istri teh. Ya, yang lain taruring ima di rumah apa? Ibu apain? Tadi izinan. Sampai kebegang gitu ya. Ini pertama Bapak dan Ibu sekalian. Allah ingin menjelaskan kepada kita. Kenapa dipaket Al-Alimul Qadir? Allah Maha berkuasa, Maha mengetahui. Karena Allah yang mengatakan kepada kita, setiap kita harus punya dua syarat ini untuk melahirkan kebaikan dalam kehidupan. Ya. Apalagi kita punya amalan disebut dengan khalifatul fil ardh. Nggak mungkin umat Islam ini menjadi khalifatul fil ardh, pemakmur kehidupan di dunia, kalau tidak punya dua syarat ini, pengetahuan dan satu lagi apa tadi Pak? Power itu. Ini. Makanya ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang dunia Islam Pak secara pengetahuan jauh dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya yang menguasai Pak ya. Bahkan pelopor-pelopor ilmu pengetahuan kan sekarang mulai terjadi kemunduran, apalagi kekuasaan Bapak Ibu ya, dicabik-cabik Pak, dilemahkan dan lain sebagainya.
sehingga kita sulit dan tidak bisa maksimal menebar kebaikan untuk rahmatan lil alamin ini. Karena dua syarat untuk menghadirkan rahmatan lil alamin kita saat ini memang sedang lemah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kita baca misalnya sirah sejarah tentang Yusuf Qaradawi. Dia seorang ulama besar dunia. Ya. Kemudian dia pernah menjadi ketua ulama internasional Bapak Ibu. Tetapi lihat 5 anaknya itu semuanya profesor masalah atom, masalah nuklir begitu Bapak Ibu sekalian. Karena memang di tingkat itu dunia Islam sangat lemah ya Pak ya. Berbeda dengan abad-abad yang pernah kita nikmati, keindahan ilmu itu lahir dari rahim Islam ya Pak. Lahir misalnya ilmu ahli ini, ahli itu ya. Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain seterusnya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa Al-Alim dipakai dengan apa tadi? Al-Qadir Pak. Sekarang Bapak Ibu rahasia kedua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 54 mempaket antara Al-Alim dan Al-Qadir? Contoh begini. Bapak Ibu sekalian. Allah Maha tahu tidak tentang doa-doa yang kita panjatkan, Pak? Tahu tidak, Pak? Tahu. Allah berkuasa enggak untuk mengabulkannya? Pertanyaannya, Al-Alim, Allah tahu tentang doa-doa kita. Al-Qadir, Allah Maha berkuasa mengabulkannya. Tapi kenapa sampai hari ini banyak orang-orang yang berdoa tidak Allah kabulkan? Yang kedua, Allah tahu nggak tentang sakit kita, penyakit? Tahu. Allah Maha berkuasa nggak menyembuhkannya? Tapi kenapa sampai hari ini ada banyak yang sakit belum Allah sembuhkan? Padahal Allah Maha tahu tentang sakitnya, Allah Maha berkuasa untuk menyembuhkannya. Tapi kenapa sampai hari ini banyak orang yang berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya tidak tersembuhkan? Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Allah tahu tentang musibah-musibah kita? Tahu. Allah berkuasa nggak untuk mengangkat musibah itu dan mengganti dengan anugerah? Bisa. Tapi kenapa banyak orang-orang yang diuji belum diangkat ujiannya? Orang-orang yang sedang dimusibahi belum selesai dengan musibahnya itu. Ini ada apa Bapak Ibu sekalian? Padahal Allah itu Al-Alimul Qadir. Beribu-ribu doa yang sudah kita panjatkan, Allah tahu semuanya. Bahkan Allah berkuasa mengabulkan semua itu. Tapi kenapa ada di antara kita yang saat ini terus berharap kepada Allah, doa-doanya belum dikabulkan? Kalau kita tidak memahami ini, Bapak Ibu, pasti akan kejebak ke dalam sebuah penyakit hati namanya putus asa. Ya, putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, mari kita lihat kajian para ulama. Contoh dalam bab doa misalnya Bapak dan Ibu ya. Dalam bab doa. Allah tahu tentang doa-doa yang kita pintakan dan Allah pun berkuasa untuk mengabulkannya. Tapi kenapa tidak Allah kabulkan Bapak dan Ibu? Itu bukan karena Allah tidak tahu, bukan Allah tidak berkuasa mengabulkannya. Tetapi ada hikmah yang sedang Allah persiapkan dan berikan kepada kita. Di antara hikmahnya Bapak Ibu sekalian, Allah sedang mengajarkan kepada kita nikmatnya sebuah ibadah, yang ibadah ini tak mungkin kita bisa nikmati kalau setiap doa-doa kita langsung dikabulkan. Kira-kira ibadah apa Bapak Ibu? Ibadah sabar tuh. Kalau setiap doa langsung Allah kabulkan, dari mana kita bisa belajar sabar? Betul tidak? Kalau dari setiap musibah langsung Allah ganti dengan anugerah, dari mana kita belajar nikmatnya sabar? Kalau setiap penyakit langsung Allah sembuhkan, dari mana kita bisa belajar nikmatnya ibadah sabar? Nikmatnya ibadah sabar sebagai ibadah yang sangat indah di dalam Al-Quran, bahkan pahalanya tanpa hitungan dan ke surganya tanpa hisab ya Bapak Ibu ya. Karena ada 4 golongan yang Nabi janjikan ke surganya tanpa hisab. Di antara 4 golongan ini adalah ahlu sobri, orang yang penuh dengan kesabaran. Kita tidak bisa menikmati lezatnya ibadah ini kalau setiap permintaan langsung Allah kabulkan. Kalau setiap sakit langsung Allah sembuhkan. Kita rasanya tidak akan bisa menikmati bagaimana cara merasakan lezatnya ibadah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, Ramadan ini kan Allah salah satu hikmahnya adalah sedang memberikan kepada kita nikmatnya sebuah kesabaran. Ya, dari tadi sahur Pak ya. Hoyong seblak, hoyong cuangking ke ngantosan
Maghrib Bapak Ibu. Ini kan lezat ibadah ini Bapak Ibu sekalian ya, begitu. Makanya nanti Bapak Ibu alladzut ta'am, alladzut zu'at ta'am. Menu ternikmat dalam makan itu adalah alju, rasa lapar. Itu menu ternikmat dalam makan. Apapun yang kita makan ketika lapar akan terasa nikmat. Walaupun goreng ayamnya punya sate. Oh, bisa dibahas Pak lagi saum. Aja ngebahas makanan sekali. Ya. Makanya Ustadz, saya pengen nikmat makan, Pak. Jangan kesana kemari nyari menu Bapak Ibu. Udah saum itu. Apapun yang kita makan nanti ketika buka, nikmat Bapak Ibu. Satu Bapak Ibu, Rasulullah itu, silakan Bapak Ibu lihat semua kajian-kajian tentang at-ta'am, tentang makanan. Rasulullah itu kesimpulan satu, Pak. Makanan itu sederhana, Bapak Ibu. Kita mah ribet, Pak, sampai ngantri, Bapak Ibu ya. Di Bandung ini, Pak, sampai orang Jakarta datang, Pak. Orang ini datang ke Bandung hanya untuk mencicipi kuliner ini, Pak. Setelah itu balik deh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang sampai begitu gitu, Pak? Padahal Islam ini mengajarkan bab makanan itu sederhana, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sampai antri sekian jam, bayar sekian ratus ribu, Pak. Kaditukak dia, Bapak Ibu, kuliner. Islam tidak mengajarkan begitu, Bapak Ibu sekalian. Ustaz Dabil yang enak makannya saum, Bapak Ibu sekalian. Terutama ketika Bapak Ibu tidak punya uang itu, Pak. Siapa yang saum? Itu nikmat apa yang kita makan itu. Ya. Islam punya solusi, Pak. Kita dibikin ribet Bapak dan Ibu sekalian ya. Gitu. Saya punya jamaah-jamaah luar kota, Pak, luar Jakarta mana-mana. Ke Bandung itu mungkin sudah biasa ingin menikmati seblak Bandung, Pak. Iya Bandung gitu. Abi encan Bapak Ibu, orang Bandung gitu ya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisoim farhatan. Bagi yang saum ada dua kebahagiaan, diantaranya inda fitrihi, ketika sedang berbuka. Silahkan Bapak Ibu rasakan. Momen-momen itu paling membahagiakan. Dan itu Allah berikan kepada yang siapa? Kepada yang saum. Bapak Ibu sebanyak apapun masalah kita, ketika buka, itu happy Pak. Walaupun setelah buka, rudet deui eta teh. Teu naon Bapak Ibu, yang penting kita pernah mencicipi bahagia itu. Itu anugerah dari Allah. Makanya Ibu Bapak sekalian, Ustaz saya itu pengen bahagia. Tong kaditu ka dieu Bapak dan Ibu ya. Ke Eropa, ke mana Bapak Ibu. Udah Pak, banyakin saum itu. Ketika Bapak Ibu saum, nanti Allah akan anugerahi dua kenikmatan. Nikmat bahagia dan nikmat makan itu ketika berbuka. Ini Islam solusinya sederhana Ibu dan Bapak sekalian. Saya punya jamaah saya itu setahun Pak, itu 3 kali keluar negeri Pak. Saya tanya Ibu, nah hayong happy sana itu Pak. Jadi Pak, Eropa, kemana? Setahun itu 3 kali, salah satunya umroh memang Pak. Jadi satu umroh, 2 lagi tuh satu keliling Eropa, 2 keliling Asia. Saya tanya Ibu hayong happy gitu. Kita nyari si happy Pak, meni sampai gitu Bapak Ibu. Sampai ratusan juta korbankan, banyakin saum, nikmat makan, kita juga bahagia, walaupun bahagianya itu ya. Sok Bapak Ibu coba sering saum Daud gitu Bapak Ibu sekalian. Ada nikmat sabar Pak ya nanti itu ya. Akan terasa nikmat. Ada kebahagiaan, ada kenikmatan makan. Ini solusi Islam yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis-hadis sahihnya itu ya. Daima atau hayong happy, hayong nikmat. Tara puasa Bapak Ibu ya. Ya susah itu. Nah, ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah Al-Alimul Qadir. Jangan sampai Anda mengatakan Allah tidak tahu ketika doa-doa kita belum dikabulkan. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah, Allah itu tidak berkuasa menyembuhkan penyakit kita ketika kita sedang diuji sakit. Jangan Bapak Ibu. Ada rahasia terbesar. Kenapa Allah itu menahan doa kita? Kenapa Allah itu belum menyembuhkan luka-luka kehidupan kita? Kenapa Allah belum mengangkat musibah-musibah kita dan menyembuhkan penyakit kita? Salah satu hikmah terbesarnya karena Allah ingin mengajarkan kepada kita nikmatnya ya sebuah ibadah bernama sabar itu. Ya. Kesabaran ini terlahir kenikmatannya dari doa yang belum Allah kabulkan, dari penyakit yang belum Allah sembuhkan,
dari ujian-ujian yang belum Allah angkat, ya, dari musibah yang belum Allah ganti dengan anugerah dan lain seterusnya. Memang karena Allah sedang ingin mengajarkan kita sebuah ibadah ternikmat bernama sabar. Dan sabar ini Bapak Ibu sekalian di Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya tanpa hitungan Bapak Ibu ya, dan nanti dihisapnya juga ke surganya tanpa hisab. Dan Rasulullah bilang begini Bapak Ibu, mohon izin. Ada dua istilah yang Nabi sebut tentang Ramadan dalam hadis sahihnya itu. Kira-kira apa saja itu Bapak Ibu? Istilah Nabi tentang Ramadan. Itu dua. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebut dengan syahrun mubarak. Ya, syahrun mubarak. Dan mubarak ini Nabi lekatkan itu ke Ramadan Pak, bukan ke hari Jumat Bapak Ibu. Tidak ada hadis Jumat mubarak atau Jumat berkah itu. Apalagi di kita mah image Jumat berkah teh nasi terus pisang dibungkus plastiknya Pak. Hayam. Gitu ya. Mubarak ini Nabi lekatkan itu ke Ramadan ya Pak, bukan ke hari Jumat itu. Nabi menyebut di hadis itu dengan syahrun mubarak. Yang kedua, kira-kira Bapak Ibu, Nabi itu mengistilahkan Ramadan dengan kalimat apa? Di hadis Muslim. Kata Nabi, Bapak Ibu, saumu syahri sobri wa thalathati ayyamin ya min kulli syahrin, itu adalah asyamud dahra. Dahr ya Pak ya. Jadi kata Nabi, saum di bulan kesabaran. Dan 3 hari setiap bulan itulah saum sepanjang tahun. Jadi Nabi itu menyebut Ramadan dengan saumu syahri sobri, saum bulan kesabaran. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak. Kalau Nabi menyebut bulan berkah, ini sedang dibahas oleh banyak. Saya yakin setiap hari juga bahasannya ini ya Pak ya. Kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan syahrun mubarak? Ini pasti banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan bulan kesabaran? Ini di hadis Muslim itu. Kalau mubarak kan sering dibahas Bapak Ibu ya, seakan-akan cuma satu, padahal ada dua. Nabi menyebut syaumus sobri itu. Ini bulan kesabaran itu. Bapak Ibu ada 3 penjelasan Pak. Kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan bulan kesabaran? Satu Pak, makna saum dan sabar itu sama. Sama-sama ihtibas, sama-sama menahan. Sabar menahan apa Bapak Ibu? Habsun nafsi ala jazi, menahan keluh kesah. Kalau saum menahan apa? Syahwat, betul kan ya Pak ya? Secara bahasa dan secara makna antara saum dan sabar sama-sama artinya menahan. Yang kedua, kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan syahrus sabri, bulan kesabaran? Yang kedua, karena pahalanya sama. Apa pahala sabar Bapak Ibu? Tadi pahala sabar apa? Sok saya sabar Pak, ngantosan ya teh. Pahala sabar itu Bapak Ibu kata Allah dalam Al-Qur'an, bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Yang kedua, apa pahala saum? Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa anna ajji bihi. Saum itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Apa balasan bagi yang saum? Tidak ada penjelasan. Tidak ada batasan, tidak ada rincian. Betul-betul tanpa ada batasan. Sama tidak Bapak Ibu pahalanya itu? Sama. Saum dan sabar, dua ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Kalau ibadah yang lain ada batasannya Pak, sholat, ampunan dosa, sodakoh, nanti balasnya 700 kali lipat. Baca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Kan ada apa batasannya ya? Sabar tidak ada, saum pun tidak ada. Allah mengatakan as-saumu li wa anna ajibi. Saum itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Tidak ada batasan, tidak ada rincian, tidak ada penjelasan. Seakan-akan
Saum itu Bapak ibadah yang hadiahnya dari Allah sangat mengejutkan. Sama seperti sabar. Dan yang ketiga, kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan syahrus sabri, bulan kesabaran? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat sabar itu ada tiga dan tiga-tiganya terkumpul di Ramadan. Satu, sabar itu as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan, Pak. Dari mulai subuh Pak sampai nanti malam, ini adalah bulan ketaatan Bapak Ibu. Yang kalau kita tidak punya kesabaran, tidak akan bisa maksimal itu ibadahnya. Terus tak? Yang kedua, sabar itu as-sabru alal ma'asi, sabar di dalam kemaksiatan. Artinya kita harus sabar agar tidak maksiat. Di Ramadan ini Pak, diajari itu semua. Tidak hanya sabar menahan makan, minum, sabar menahan emosi, sabar menahan lisan, sabar menahan pandangan, betul nggak Bapak Ibu? Sabar menahan pendengaran. Ini Bapak Ibu sekalian, kemaksiatan-kemaksiatan ini Bapak Ibu, itu ada di bulan Ramadan yang kalau kita tidak punya kesabaran, semuanya akan kita lakukan. Dan kesabaran yang ketiga, as-sabru alal ibtila, sabar di dalam menghadapi ujian ya Pak. Kira-kira Bapak Ibu ujian di Ramadan apa? Ujian lapar, ujian haus, ujian nondi tegaduh. Allah itu ujian bulanan. Dan itu ada di Ramadan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang ingin memperkuat kesabaran dengan tiga ini, sabru ala ta'ah, sabru alal ma'asi, sabru alal musibah, perbaiki Ramadannya, Pak. Maka orang itu akan punya kesabaran yang bagus dalam tiga hal ini. Maka ujung dari Ramadan itu kata Nabi, asyamu junnah. Itu ujungnya, Pak. Saum itu adalah benteng, Pak. Orang kalau tidak saum, Pak, akan lemah ibadahnya. Orang kalau saum tidak bagus akan lemah dari kemaksiatan itu. Dan orang kalau tidak punya saum, Pak, lemah ketika menghadapi musibah itu. Kan sebulan Bapak Ibu kita diajari oleh Allah untuk menahan lapar, menahan haus. Ini kalau kita bagus, Pak, nanti musibah-musibah apapun kita akan bagus menghadapinya. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kalau orang tidak bagus Ramadannya, ketaatannya nanti di luar Ramadan tidak akan bagus. Kalau orang tidak bagus Ramadannya, menjaga kemaksiatan juga tidak bagus, dan ketika menghadapi musibah pun tidak akan bagus. Karena tiga-tiganya dididik di mana Bapak Ibu? Di Ramadan. Itulah alasan Nabi kenapa menyebut Ramadan dengan bulan kesabaran. Ya, begitu. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pertama. Ini dari 6 baru 1 Bapak Ibu ya. Kita sudah jam 6. Kajian sampai jam berapa, Punten? Kalau Ramadan Pak jam 8, jam 9, Bu. Sabar Ibu, sabar, potong rarudet ya, Bu. Lagi belajar kesabaran ya. Ini Bapak dan Ibu ya, rahasia pertama kenapa Allah menyebut Al-Alim dengan Al-Qadir di surat Ar-Rum ayat 54. Mungkin ini dulu Bapak Ibu ya yang saya sampaikan, karena ini panjang bahasanya, ada 3 bahasan untuk memahami tentang Allah Al-Alim. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang rahasia-rahasia yang lain. Kenapa Allah menyebut Al-Alim dengan Hakim, dengan Aziz, dengan Khabir, dengan Sami' itu ya. Dan nanti kita akan bahas tentang kenapa Allah mempola jadi 3 namanya, Al-Alim, Al-Alim, dan Al-Alam. Dan 3-tiganya punya kekhususan ketika kita memahami nama Allah yang maha mengetahui ini insyaAllah. Ini Ibu dan Bapak sebagai mukadimah awal kajian kita tentang Allah Al-Alim. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. 2 kali pertemuan insyaAllah ya. Membahas tentang Allah Al-Alim. Wallahu a'lam bishawab. Ada disampaikan, saya persilahkan Pak. Saya kenapa tidak lama Bu? Karena ibu-ibu pasti ya bangun sahur. Dan rumah wadahnya punya. Tanya dan ngepel. Bapak juga ada persiapan mungkin dan sebagainya. Ini dulu sampaikan. Insya Allah nanti kita bedah lebih dalam kajian ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk melahap semua ketaatan di bulan ini, untuk bisa mencegah dari bentuk segala kemaksiatan yang ada di bulan ini, dan untuk mudah menghadapi ujian-ujian yang Allah hadirkan di bulan ini. Dan semoga Ibu dan Bapak, Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang kita nikmati sepanjang usia kita.
Bahkan andaikan ini Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita, karena setelah ini mungkin kita sudah takdirnya untuk berpulang, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Mari kita akhiri sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.